Kali ini kita sampai di bagaimana cara menghitung yang namanya UP atau uang pertanggungan. Ada 3 teman-teman, yaitu pendekatan multiple atau multiple approach bahasa Inggrisnya, atau pendekatan kebutuhan, needs approach, dan juga pendekatan kebutuhan modal atau capital needs approach. Nah, di sini aku akan sharing sedikit mengenai 3 hal ini. Sel, apakah akan diberitahukan contohnya? Jawabannya adalah iya. Nanti kita akan beritahu di contohnya di belakang, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pendekatan multiple dulu. Pendekatan multiple ini itu adalah pendekatan yang paling mudah, tapi pendekatan yang kurang akurat. Nah, kita di sini akan mengasumsikan pendapatan tahunan sekarang dibayarkan sampai usia pensiun. Oke, itu adalah pendekatan multiple ini. Nah, di dalam pendekatan multiple ini teman-teman, kita akan kasih contohnya deh. Let's say kita bilang ada Mr. A gitu misalkan ya, atau Mr. TU gitu ya. Mr. TU itu memiliki pendapatan saat ini sebesar 180 juta per tahun. Oke, ya kan? Mengetahui kesempatan terdeteksi keluarga 2,3 miliar ini teman-teman ya, itu tidak selesai sampai di sana. Tapi kita juga akan menghitung semua dana yang sudah dimiliki dari Mr. TU ini sendiri. Contohnya berapa? Contohnya kayak rumah tinggal, mobil, dan aset lainnya. Nah, setelah itu kita akan mengurangi dengan semuanya. Contoh, let's say kita bilang dalam perhitungan sebelumnya, kita tahu bahwa Mr. TU itu punya dia membutuhkan 2,3 M, ya kan? Untuk mensupport keluarga yang ditinggalkan. Nah, asumsikan aja Mr. TU ini sudah punya proteksi sebesar kurang lebih 1 M. Gitu kan? Nah, kalau dia sudah punya 1 M ya kan, dan juga dia punya total aset lainnya 300 juta, maka totalnya dia punya kurang lebih 1,3 M. Maka dari itu kamu tinggal kurangin aja 1,3 M ini, kamu kurangin dengan tadi 2,3 M, maka sebenarnya Mr. TU dia cuma perlu UP 1,3 M. Gampang doang. Jadi setelah dilihat kebutuhannya berapa, needs-nya dia ya kan, ternyata 2,3 M, ditambahkan dengan asetnya dia, ditambahkan dengan proteksi yang sudah dimiliki, dikurangi nih. Oh, ternyata kalau misalkan Mr. TU mau nambah, dia cuma perlu nambah 1,3 M. Selesai. Yang ketiga adalah capital need approach atau pendekatan kebutuhan modal. Ini cocok banget buat kamu yang mau meninggalkan sustainability buat bisnisnya kamu. Jadi kamu akan lihat nih, kira-kira retensi modalnya kamu itu butuhnya berapa. Nah, sama di sini kita akan masuk langsung ke beberapa stepnya, yaitu step pertama adalah menentukan jumlah kebutuhan pendapatan, ya kan? Yang kedua adalah hitung selisih antara ekspektasi investasi dan tingkat inflasi. Jadi kamu langsung ambil di tengah-tengahnya nih, ya kan? Terus yang ketiga adalah step yang terakhir adalah bagi 1 dengan 2 dan tambahkan nilai tersebut dengan kebutuhan dana pada tahun pertama. Contohnya nih, gampang banget ya. Keluarganya Mr. TU ya kan, karena ini pendekatan retensi modal ya. Keluarganya Mr. TU membutuhkan pendapatan sebesar let's say 300 juta setelah Mr. TU ini sudah tiada, ya kan? Nah, tapi di sini kita ngelihatnya bahwa hasil investasi itu 12% teman-teman per tahun dan tingkat inflasinya 9%. Kita mainnya konservatif aja gitu. Nah, selanjutnya maka kebutuhan modal dari asuransinya itu gimana? Gampang banget. 300 juta yang tadi ya kan, kamu bagi dalam kurung 0,12 dikurangi 0,09 ya kan, kamu tambahkan dengan 300 juta, maka akan keluar kurang lebih hasilnya 10,3 M. Itu adalah UP asuransi yang kamu butuhkan jika kamu melakukan pendekatan melalui capital needs approach. Nah, sudah ada 3 pendekatan yang kita butuhkan ya teman-teman. Tapi kita harus tahu nih, kekurangan pendapatan modal itu adalah kebutuhan jumlah proteksi sangat besar, preminya juga tinggi. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita bermain konservatif nih, ada baiknya kita menyiapkan semuanya itu lebih dini dulu. Jadi selain investasi yang kamu besarkan, juga harus ada proteksi yang kamu lihat. Jadi jangan sampai ketika kamu membeli proteksi ini, kamu punya ekspektasi yang sangat tinggi, tapi preminya sudah sangat jauh untuk kita bisa capai. Jadi sooner the better ya. Jadi selalu yang namanya prioritaskan asuransi dulu daripada investasi. Dan juga kalau bisa malahan kamu bagi dulu posnya. Jadi ada pos asuransi, pos investasi, pos pengeluaran, pos hutang. Jadi kita itu bisa memaksimalkan proporsional yang kita bisa miliki di dalam financial life-nya kita. Jadi jangan sampai kita terlalu hemat sampai kita nggak bisa menikmati yang namanya kehidupan. Tapi yang ada namanya proporsi yang sesuai supaya kita bisa menikmati ya jangka kehidupan ini. Nah, maka dari itu teman-teman, di selanjutnya saya akan membedah mengenai asuransi unit link dan asuransi tradisional. Jadi saya mengambil
Satu contoh dari perusahaan asuransi langsung dan saya akan bedah kira-kira perbedaannya apa dan mengapa. Apa yang harus perlu kita perhatikan dan apa yang tidak perlu kita perhatikan. Apa yang kamu sebagai nasabah perlu untuk garis bawahi dan apa yang tidak perlu kamu garis bawahi. Apa yang perlu kamu tanyakan dan apa yang tidak perlu kamu tanyakan. Nah, maka dari itu sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu kita bedah asuransi tradisional dulu. Saya Axel Efraim, terima kasih.